Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara, dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman untuk mengetahui data terkini pasca longsor yang terjadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Syamsul. Selamat pagi. Pak Bupati, data per Sabtu pagi, ini ada berapa korban yang sudah ditemukan Pak? Kemudian kondisinya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Okta. Untuk data per Sabtu pagi, tadi malam kan kita rapat terbatas dengan BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, dan kantor SAR untuk memappingkan pada pagi hari ini. Terus kemudian hari ini kurang lebih ada 520 personil yang dibagi ke dalam 5 regu untuk pencarian. Per hari Jumat kemarin itu ditemukan tambahan satu korban atas nama Yuni yang sebelumnya di hari pertama hari Kamis malam itu ditemukan dua korban. Jadi total korban meninggal yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan adalah 3 korban, 3 meninggal dunia dan 20 orang masih dalam pencarian. Kan tetapi memang Jumat sore kemarin kami hentikan tidak sampai pencarian malam karena mulai pukul 16 itu sudah hujan. Sehingga kami putuskan untuk jam 17.05 sore untuk pencarian dihentikan dan dilanjutkan pada pagi ini. Tadi sudah diapelkan pukul 7 pagi untuk mulai pencarian lagi. Oke, Pak Syamsul, tadi dikatakan bahwa pencariannya sempat dihentikan karena terkendala hujan. Artinya selama proses pencarian korban ini kendalanya selain hujan apalagi sih Pak? Apakah ada misalnya terkait dengan kontur tanah dan lain sebagainya? Ya, yang jelas betul terkait dengan kontur tanah karena memang daerah situ adalah daerah tebing dan cekungan. Terus kemudian amatan kita secara sederhana memang kondisi tanah di situ labil sehingga kami pun tidak bisa untuk langsung menangani secara optimal sehingga harus secara bertahap. Dan tantangannya memang adalah tanah kondisi yang masih labil. Tapi insya Allah hari ini kita optimalkan. Kemarin per hari kemarin sudah ada alat berat itu kurang lebih 4 unit ekskavator. Kemudian ada alkon cukup banyak, ada puluhan. Dan hari ini kita tambah lagi kurang lebih ada 8 unit ekskavator sehingga nanti sistem kerjanya kan dibagi dalam 5 workset atau 5 area. Nanti setiap area itu minimal ada satu alat berat yang untuk membantu pencarian. Gitu Mbak. Pak Samsul, tadi dikatakan kondisi tanahnya masih labil. Nah, ini memang kondisi tanahnya seperti itu di wilayah itu atau memang karena faktor cuaca juga Pak sehingga akhirnya terjadi longsor? Memang kondisi tanah di wilayah tersebut, Mbak. Memang kondisi tanah di wilayah tersebut. Jadi sebelumnya memang historiknya di situ memang sebelumnya belum pernah terjadi longsor yang besar. Ibarat seminggu yang lalu kami dapat laporan tadi malam di rapat disampaikan oleh kepala desa memang di daerah atas di Dusun Cibuyut itu memang terjadi retakan. Tetapi oleh warga hanya menjadi perbincangan dan laporan ke desa, belum sempat untuk laporan kami ke tingkat kabupaten sehingga kami belum sempat untuk mengirim ahli geologi. Oke, berarti artinya gini, jadi secara studinya itu sudah ada belum Pak? Kemudian juga ada warning nggak untuk warga sebelumnya? Kalau studinya dari ahli geologi belum. Oke. Betul, kalau warningnya sebenarnya sudah karena seminggu sebelumnya kan kita apel dan rakor kesiapsiagaan bencana di tingkat kabupaten yang melibatkan sampai dengan Babinsa, Babin Kaptimas. Itu terus kemudian agar disosialisasikan kepada warga yang wilayahnya di area lereng dan sebagainya ketika memang ada hujan intensitas tinggi untuk sebaiknya langsung ke tempat keluarga atau saudara yang lebih aman atau kita siapkan di pos-pos yang ada di balai desa. Tapi memang ini pas pada saat kejadian hari Kamis malam itu sebenarnya hujan intensitasnya tidak terlalu tinggi. Tetapi memang 3 hari sebelumnya itu setiap sore sampai malam itu intensitas cukup tinggi. Begitu Mbak. Oke, mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat seperti apa Pak? Karena tadi mengingatkan kondisinya tanahnya labil begitu, artinya lahannya dalam kondisi kritis begitu. Ya, mitigasinya tadi malam kita sudah mengoptimalkan posko yang ada di balai desa. Jadi untuk rumah-rumah yang dekat di area tersebut itu warganya sudah kita ungsikan. Kurang lebih ada 15 kakak atau sekitar ya 30-an orang itu keluarga sudah mengungsi di
balai desa. Yang ini ke depan akan kita mappingkan. Tadi malam kita sudah koordinasi dengan BNPB. Kebetulan Pak Deputi 3 hadir langsung diutus oleh Kepala BNPB untuk ke depan memappingkan apakah area tersebut memang perlu direlokasi. Jadi nanti ada tahapannya, mungkin hunian sementara, huntara, terus kemudian berprogres sampai hunian tetap, di mana Pemda bersama provinsi nanti berkewajiban untuk menyediakan lahannya. Jadi mapping mitigasinya seperti itu yang kami lakukan, Mbak Okta. Oke, Pak Samsul tadi sempat disebutkan juga bahwa memang tanah ini kan areanya rawan begitu. BNPB juga bilang daerah ini tuh rawan longsor, tapi sebelumnya sudah pernah atau sering terjadi nggak sih Pak longsor yang serupa seperti ini, atau justru terjadi besarnya sekarang dan pernah terjadi sebelumnya? Ya, kalau data dari tadi malam penjelasan kepala desa, kepala dusun itu memang belum pernah terjadi longsor besar. Justru hari Rabu kemarin, Mbak, sehari sebelum kejadian ini, kami datang ke desa sebelahnya, namanya Desa Bener di Kecamatan Majenang. Di situ juga terjadi longsor. Bahkan sudah kita mitigasi buat posko. Nah, kebetulan yang di Cibenying ini, yang di 2 dusun, Tarukahan dan Cibuyut ini, laporannya belum sampai ke kami. Sehingga kejadian yang di Cibenying ini memang jujur di luar kontrol kita, karena justru kita fokus ke desa sebelahnya, yaitu di Desa Bener, sehingga memang termasuk kita kaget, dan warga juga terutama yang di bawah di dusun Tarukahan ini sebenarnya posisinya itu jauh, Mbak. Kalau lihat jarak dari titik lokasi atas dengan ke bawah itu sampai 300 meter, termasuk warga yang di bawah yang di eh, korbannya cukup banyak meninggal ini karena tidak menyangka akan jadi longsorannya seperti likuifaksi, gelombang ke bawah sampai dengan 300 meter kurang lebih, Mbak, panjangnya. Oke. Pak Samsul tadi sempat disebutkan soal bagaimana upaya relokasi. Nah, ini pertimbangannya nanti seperti apa, wacananya seperti apa, kemudian dari warga seperti apa Pak? Sudah ada informasi belum ke warga untuk rencana ini? Ya, tadi malam kebetulan pukul 21.00 setelah kita ratas dengan BNPB, BPBD dan semuanya pihak, terus kemudian kami ke pengungsian. Kami jelaskan ke warga untuk tetap tenang, sabar dan sebagainya, dan kita jelaskan rencana-rencana terkait dengan pemerintah daerah untuk kemudian uji kontur tanah dan sebagainya melalui ahli geologi, terus kesiapan kita ke depan terkait dengan rencana relokasi. Dari pasca tersebut BNPB sudah menyampaikan siap untuk nanti anggaran dari huntaranya sementara sampai dengan nanti huntapnya. Dari BNPB siap, dan insya Allah Pemda langsung pada malam itu juga saya rapat terbatas dengan seluruh jajaran Pemda Cilacap untuk memappingkan lokasi aset tanah Pemda yang ada di wilayah Majenang untuk nanti dijadikan sebagai area relokasi dari area yang sekarang mungkin terdampak. Begitu, Oke. Mbak Okta. Respon warga seperti apa Pak ketika diberitahukan soal rencana tersebut? Respon warga yang intinya memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah kalau memang itu yang terbaik daripada terjadi korban jiwa. Masyarakat menyampaikan seperti itu manut dengan pemerintah, cuma memang memohonkan untuk kalau relokasi ya di tempat yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka saat ini, terus kemudian pada tempat yang lebih aman. Hanya menitipkan pesan seperti itu, Mbak Okta. Oke, Pak, itu tadi bicara soal relokasi. Kemudian ini kan karena ada beberapa kakak yang terdampak, kompensasinya seperti apa Pak bagi warga? Iya, tadi malam langsung kita juga rapat terbatas bahwa ini kan kurang lebih dari total 46 orang, itu kan 23 selamat, yang 5 ada di rumah sakit dalam penanganan, hanya 1 yang operasi besar, terus kemudian 20 yang pencarian. Terus tadi malam kita mappingkan yang korban meninggal dunia untuk segera kita urus santunan dan sebagainya. Kita sudah mappingkan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait dengan santunan, termasuk hak-hak lain yang memang daripada korban sesuai dengan aturan sudah kita mappingkan, koordinasi datanya dengan desa. Semisalnya tidak ada ahli warisnya dalam satu keluarga, kita akan pada saudaranya. Nanti kita mappingkan dan nanti ada disertai dengan surat pernyataan dari kepala desa karena dia adalah saudaranya dan sebagainya. Lalu kita uruskan sampai dengan ke kementerian. Jadi benar-benar kita fasilitasi warga. Gitu, Mbak. Oke, Pak Samsul, ini kan masih ada juga beberapa korban yang selamat ya Pak. Ini data terakhir seperti apa, kemudian upaya dari pemerintah seperti apa, misalnya trauma healing dan lain sebagainya? Ya, korban yang selamat kurang lebih kan ada 23 orang.
terus yang 5 dirawat, terus kemudian dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan melakukan pendampingan asesmen yang berada di rumah sakit yang 5 korban. Terus kemudian yang sekitar 20 orang kita mitigasi itu untuk ada trauma healing, nanti melibatkan berbagai pihak, termasuk langsung insya Allah dalam waktu dekat dari PKK, terus kemudian dari PMI, dari Basnas, dan semuanya itu juga nanti akan program-program terkait dengan paskanya, terutama untuk warga yang terdampak agar mereka lebih kuat, atau istilahnya program trauma healing ini, Mbak. Oke, Pak Samsul, untuk kebutuhan warga seperti apa Pak pemenuhannya di sana? Apalagi kan mungkin ada yang anak-anak begitu, yang masih bayi dan juga balita. Seperti apa Pak kondisinya di sana? Ya, kita cukupi tadi malam di posko kita sampaikan kebutuhan misalnya anak-anak seperti pamper, susu dan sebagainya akan kita cukupi karena kita juga Pemda secara legal formal sudah menetapkan status tanggap darurat selama 1 bulan mulai tanggal 14 November sampai dengan 14 Desember yang terus kemudian ini bisa nanti kita menganggurkan melalui belanja tidak terduga untuk segala kebutuhan termasuk dari BPBD Provinsi juga menyampaikan kesiapan hal tersebut. Jadi insya Allah tidak ada kebutuhan yang tidak tercukupi, termasuk dapur umum sudah bisa memasak sampai 900 porsi hari kemarin itu untuk dibagikan kepada para tim SAR gabungan serta warga-warga yang terdampak. Begitu Mbak, jadi insya Allah cukup semuanya. Ya, Pak Samsul, ini kan terjadi di satu titik begitu ya. Nah, itu untuk warga yang berada di sekitarnya, misalnya beberapa meter begitu dari titik lokasi longsor, ini apakah sudah ada edukasi Pak soal kerawanan yang terjadi di sana? Sudah Mbak, jadi tadi malam langsung kita mitigasikan, jadi akan dibentuk yang perwakilan desa bersama tim kabupaten untuk bagaimana mengedukasi warga yang potensi di area terdekatnya untuk terus kemudian mau kita mitigasi ke relokasi ke sementara itu ke balai desa. Ya, dalam artian sosialisasi edukasi bahwa karena di sekitarnya itu sudah terjadi sehingga harapannya kalau situasi hujan mulai sore malam yang intensitas cukup tinggi itu untuk bergeser mengungsi dulu sementara ke balai desa. Jadi kita lakukan mitigasi terus dengan melibatkan seluruh komponen RT RW yang di area lokasi tersebut di 2 dusun tersebut. Begitu Mbak Okta. Oke, Pak Samsul, ada imbauankah Pak untuk warga terutama yang saat ini berada di lokasi yang potensi begitu terjadi kerawanan juga terkait dengan longsor di Majenang Cilacap ini? Ya, himbauannya tadi malam kita sudah sampaikan untuk warga yang memang di area yang terdekat untuk berkenan mengungsi di tempat pengungsian yang sudah kita siapkan di balai desa karena insya Allah kita cukupi semuanya segala kebutuhan warga. Terus yang selanjutnya mungkin kami juga menyampaikan selain di wilayah Cibenying ini juga kami sampaikan sudah melalui Pusdalop serta Forkopimcam di 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap untuk siaga memang apabila terjadi hujan yang intensitas tinggi yang durasinya lebih dari 3 jam. Terutama memang sudah ada beberapa daerah yang pemetaan dan ada laporan ada retakan di wilayah atas untuk segera menindaklanjutinya untuk mengungsi ke balai desa dan nanti kita supporting system terkait dengan perbekalan atau dapur umumnya. Begitu Mbak. Oke, baik, masih ada sejumlah korban yang dalam pencarian, tentu proses atau operasi pencarian masih dilakukan, tanggap darurat selama 1 bulan, tentu kita harapkan bagaimana penanganan bisa segera bisa terlaksana dan juga bisa memberikan dampak yang baik begitu bagi warga, terutama bagi mereka yang terdampak. Terima kasih Bupati Cilacap, Pak Syamsul Aulia Rahman. Sama-sama Mbak Okta, minta doanya untuk masyarakat Cilacap. Ya, baik, tentu kita doakan yang terbaik Pak. Sehat selalu Pak Syamsul. Terima kasih.